Selamat bertemu kembali anak-anak Nasir yang baik. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai warga negara Indonesia. Ini adalah materi pelajaran kita pada hari ini. Nah, dalam materi ini kita akan membahas 3 hal pokok, yaitu latar belakang keberagaman, hidup rukun dalam keberagaman, serta ajaran gereja dan kitab suci mengenai pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, latar belakang keberagaman. Pengetahuan kita bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang banyak suku, budaya, bahasa, dan agama adalah latar belakang keberagaman. Jadi kita sudah mengetahui sebenarnya bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragam. Kedua, keberagaman bangsa Indonesia itu adalah keunikan yang menjadi khas bangsa Indonesia. Ya, tarian yang berbeda, pakaian yang berbeda, makanan berbeda, budaya berbeda, agama berbeda adalah keunikan yang khas dari bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah hidup rukun dalam keberagaman. Dalam keseharian kita harus dapat hidup rukun dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai. Di sekolah pun demikian, dalam permainan pun demikian. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan pendalaman. Yang pertama, apa pesan yang dapat kamu ambil dari penjelasan singkat di atas tadi? Yang kedua, jika kamu menjumpai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kamu lakukan? Tuliskan 3. Kemudian, sikap baik apa yang dapat kamu terapkan dalam lingkungan sekolah untuk memajukan atau menumbuhkan lebih kebersamaan dan menghilangkan perbedaan yang ada di sekolah. Yang keempat, tuliskan cara kamu dapat bekerja sama dengan teman yang berbeda dengan kamu. Nah, ini kamu nanti selesai video ini kamu catat, kamu jawab, kamu tulis soal, langsung jawab di buku catatan. Lalu kita bergerak ke arah ajaran gereja dan kitab suci tentang pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Nah, anak-anak Nasir yang baik, Gereja Katolik juga memiliki ajaran tentang kebersamaan. Ini penting, yaitu dalam dokumen Konsili Vatikan kedua atau Nostra Aetate namanya, yaitu bahwa gereja mengecam setiap diskriminasi sebab telah berlawanan dengan semangat Kristus yang telah mempersatukan semua orang. Akan tetapi harus berusaha menghayati bahwa setiap manusia adalah saudara atau saudari, sehingga setiap manusia mengusahakan persatuan dan perdamaian yang didasari oleh cinta kasih. Jadi ini adalah dokumen, ya, ini adalah anjuran dari Gereja Katolik, harus menerima persatuan dan kesatuan didasari oleh cinta kasih. Kemudian dalam kitab suci kita pun mengetahui adanya Mazmur 67 ayat 28, Mazmur 67 ayat 2 sampai 8. Ya. Itu adalah puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Karena banyaknya perbedaan, kita mengucap syukur. Silakan nanti dibaca dalam kitab suci masing-masing. Kemudian ajaran Yesus sendiri atau dari sikap-sikap Tuhan Yesus sendiri, ya, di mana dia sudah memberi contoh untuk menerima perbedaan dari orang Samaria, perempuan Samaria yang memberikan air kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi perbedaan itu bagi Tuhan Yesus tidak dikenal dan tidak menjadi penghalang untuk mengenal Tuhan dan kerajaan Allah. Memang orang Samaria itu dianggap orang berdosa, orang kafir bagi orang Yahudi, tapi tidak demikian bagi Tuhan Yesus. Nah, itulah adalah ajaran Tuhan Yesus sendiri untuk kita. Nah, dari sini saya merangkum sedikitnya ada beberapa poin yang nanti anak Nasir bisa baca dan bisa catat dalam buku catatannya, ya. Pertama, gereja menghargai perbedaan yang ada secara jujur. Yang kedua, gereja sadar bahwa setiap agama memiliki nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga,
Bangsa Indonesia juga adalah bangsa yang memiliki semboyan pemersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita lumpuh. Kemudian ada Sumpah Pemuda juga yang turut menjadi penguat. Kemudian ada nilai-nilai Pancasila yang mempersatukan. Dan di atasnya adalah kitab suci dan ajaran tentang tindakan nyata Tuhan Yesus untuk menghargai perbedaan. Kemudian ada pertanyaan di sini untuk anak-anak semua, nanti bisa dijawab, ditulis soal langsung jawab, lalu nanti hasilnya dikirimkan kepada seragama. Oke? Nah, demikianlah materi yang saya berikan. Ini bukan penutup pelajaran, tapi nanti kamu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya melalui WA, dan saya juga akan menanyakan video ini kepada kamu melalui WA. Maka simaklah baik-baik. Oke? Salam semangat.